Yang jelas 40 itu hak kita. Kita punya. Bapa kita berteriak ni seriak itu hak kita. Mari kita slow aja, enggak apa-apa. Hai patih, tajam buat remulan, tajam buat rumput di Sabang, di Pulau Panjang, Kemenan. Tapi intinya, kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahan. Konfliknya ini kan masalah kepemilikan, ya kan? Ya kalau mau menyelesaikan, ya saya kemarin saya datang ke sana, ayo menyelesaikan permasalahan kepemilikannya, jangan kita bahas di sini, nggak selesai itu barang. Kita bahas di Jakarta, ayo gitu. Kalaupun kita misalnya belum diundang, ya kita lah inisiatif kan boleh. Pak Mendagri saya rasa dengan sangat terbuka menerima siapapun gubernur yang akan berdiskusi dengan beliau, siapapun pejabat daerah yang mau berdiskusi dengan beliau. Saya rasa Pak Mendagri sangat terbuka. Jadi ya kalau mau bahas itu, ayo kita bahas sama yang memutus. Ya, baik Pusaka, terima kasih masih bersama kami. Mas Adi, tadi kita sama-sama mendengarkan statement dari Gubernur Aceh yang mengatakan, bahkan gini, kenapa berebut? Tahu nggak? Karena ada potensi migas yang sama besar dengan Andaman. Anda menilai nih statement ini dan perkembangan isu terakhir ini murni administratif soal jarak, lintang dan segala-galanya, atau ada politis ekonomis yang bisa kita baca? Ya saya kira memang setiap konflik apapun itu tidak ada yang kebetulan, Afi ya. Konflik politik itu yang direbut karena ada presiden, karena di situ ada gubernur, bupati, wali kota, dan termasuk juga anggota dewan. Orang berani ribut dan berkelahi karena ada sesuatu yang diperebutkan. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh itu yang menjadi persoalan yang sesungguhnya. Ada kekayaan yang tidak bisa dibantah terkait dengan energi dan gas yang kemudian membuat semua pihak tertarik untuk mengelola. Di dalamnya memang secara luas mungkin sepertiga dari GBK ya. Tapi kalau kandungan alamnya itu misalnya, kekayaannya itu sepadan dengan Andaman, saya kira itu tidak main-main. Di kampung saya di Sumeneb, di kepulauan banyak tuh, tapi tak satu pun ada yang minat untuk mencaplok atau mengambil alih. Atau geser gitu atau ya, ganti geser kemana, provinsi. karena kekayaannya tidak seberapa. Oleh karena itu saya menduga ada sesuatu yang memang menjadi perbincangan publik per hari ini. Mungkin karena kandungan energi dan gasnya itulah semua, sehingga banyak pihak yang punya intensi untuk mengeksploitasi, mencari kekayaan alam, juga tertarik untuk mengelola itu. Karena kalau kita runut secara signifikan ke belakang, terkait dengan huru-hara soal kepemilikan 4 pulau ini kan terjadi sejak 2008. Saat itu tidak ada polemik kok, tidak ada kekisruhan kok, dan tidak ada yang kemudian mempersoalkan soal kandungan, soal siapa yang lebih otoritatif untuk mengklaim ini. Baru-baru ini saja ketika ada putusan dari Kementerian Dalam Negeri, maka disitulah muncul titik sumbu, oh ini ada hadiah, oh ini ada semacam ambil alih wilayah dan seterusnya. Apalagi ditambah oleh pernyataan dari Gubernur Aceh. Tahu tidak kenapa ini diperebutkan? Karena kandungan kekayaan. Itulah yang saya sebut sebagai titik bagaimana kalkulasi dan memanasnya soal klaim 4 pulau ini. Nah yang kedua sebenarnya Afi, kalau kita mau jujur, apakah bisa keputusan Kementerian Dalam Negeri itu dijadikan sebagai otorisasi yang bisa diklaim soal kepemilikan sebuah wilayah dan kepulauan? Tentu tidak. Mestinya dikembalikan kepada undang-undang di atasnya, undang-undang terkait dengan otonomi daerah. Dan itu juga yang disampaikan oleh Prof. Yusril sebagai Menkumham. Menurut saya menjadi penting, artinya jangan-jangan ini hanya pengkodean wilayah, soal letak geografis. Tapi secara prinsip sebenarnya ini tidak bisa dijadikan sebagai klaim soal apakah pulau itu dimiliki oleh Sumut atau Aceh. Makanya harus ditelaah kembali bahwa sebenarnya secara hukum, payung hukum apa yang paling otoritatif untuk mengklaim sebagai sebuah kepemilikan. Kalau keputusan kementerian itu dijadikan hal-hal yang sifatnya mengikat tidak bisa dibantah, ya saya kira akan begitu banyak persoalan-persoalan hukum administratif yang akan dipersoalankan kemudian hari. Karena kemudian Kementerian Dalam Negeri juga mempersoalkan terkait dengan keputusan Menteri 2008 saat itu, maka paling penting adalah Timnas ya, rupa bumi itu yang perlu dikumpulkan. Dari mana dasarnya? Kemudian menyebutkan secara administratif 4 pulau itu menjadi bagian dari Sumut. Kalau kita mendengarkan pernyataan dari Bang Muslim,
Kita mendengarkan pernyataan dari Prof kita dari Prof Umam dari Syahkuala itu secara definitif, secara historis dan secara sosiologis itu 4 pulau tak ada kaitannya sama sekali dengan Sumut. Itu semua terkorespondensi bagian dari Aceh. Di situ ada kerajaan, di situ ada administrasi, surat menyurat, ada perpajakan. Dan secara historis sosiologis itu cukup dekat dengan Aceh. Bahkan saya baru hari ini sebelum OTW ke Metro ada namanya Forum Persatuan Mahasiswa Aceh Dunia nih, kirim ke saya. Intinya surat terbuka, termasuk juga disampaikan kepada Presiden, meminta satu secara administratif supaya hal administratif yang sudah diputuskan Kementerian Dalam Negeri ini dievaluasi dan mengembalikan 4 pulau ini kepada Aceh. Itu adalah suara namanya Forum Mahasiswa Dunia Aceh. Kebetulan jadi saya ini kenal isunya udah bukan mendunia. Isu lokal maupun nasional, sudah mendunia sudah gitu mendunia. ya. Saya agak kaget ketika yang mengirim ini adalah mahasiswa internasional, ada di Cina, ada di Hong Kong, kemudian juga ada di Singapura. Bang, ini sudah menjadi concern kita bersama. Ini menyangkut Aceh, ini menyangkut harga diri dan macam-macam. Saya agak sedikit ngeri-ngeri sedap ketika di Morsos muncul ada referendum lah, ada Helsinki. Ini kan mengaitkan bagaimana memori terkait dengan Aceh, terkait dengan perdamaian Indonesia 2025. Apalagi pernyataan Ketua Komisi 2 ya, Bang Rifki Kartayuda saya mengatakan hati-hati dengan persoalan ini. Bukan hanya persoalan administratif, tapi bisa berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Bagi saya ini statement nggak main-main, karena yang ngomong adalah elit, anggota Dan dewan. Anda lihat ada potensi jika tidak diselesaikan secara adil dan bermartabat, ada potensi ke sana. Karena kalau kita melihat secara umum, untungnya Kementerian Dalam Negeri itu kan terbuka untuk dievaluasi, untuk dikoreksi, dan untuk digugat. Tapi bagi saya secara prinsip, memang keputusan yang kemudian diambil alih oleh pemerintah mesti harus hati-hati. Per hari ini yang kita dengarkan adalah apa yang disampaikan memang tonsnya bahwa 4 kepulauan ini lebih dekat ke Aceh secara historis dan sosiologis, meski secara fakta hukum, secara administratif Geografis, itu lebih dekat ke Sumatera Utara. Ini yang memang cari titik temu yang gampang. Untungnya Bima yang ngomong. Saya khawatir ada jubir. Mas Bima yang ngomong gitu. Kalau ada jubir istana yang lain, khawatirnya ada seliktang yang kemudian membuat ini suasana semakin gaduh dan semakin tidak terkendali. Saya khawatir di situ, Afi. Baik, Pak Muslim, bagaimana Anda melihat juga tadi statementnya bahwa tidak ada kebijakan yang tidak bisa diubah atau diperbaiki? Apakah kemudian bisa dibaca sebagai sebuah angin segar untuk memenuhi keinginan dan harapan warga Aceh mengenai 4 pulau ini? Jadi gini, saya kan yang sayang ini kan Dirjen Adwil, Bang Saprijal ya. Dia kan sebagai dirjen yang membidangi wilayah. Dia kebetulan orang Aceh. Jadi keputusan-keputusan rupa bumi ini kan harus disampaikannya juga. Tapi yang jelas, Afi ya, persoalan-persoalan yang sudah kita kemukakan tadi, ini jujur saya sampaikan, saya bukan lari dari apa yang kita bahas. Kalau sempat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, saya yakin itu tidak akan terjadi. Apalagi ya, orang Aceh itu ribuan itu di Sumatera Utara. Ribuan, ratusan ribu ada. Dan orang Sumatera juga banyak yang di Aceh. Saya tadi baru ada 10 orang ya, orang Sumatera yang berada di Aceh ini marah. Ya marah ya, itu viral lah marah. Marahnya apa? Marahnya ke si Bobi ya. Dia bilang tak apa-apa, kita kan nggak tahu apa dampaknya ke situ kan. Cuman kan hari marah ke ini Bobi karena apa? Ya karena dia mengklaim juga, termasuk walaupun itu ada keputusan dari Menteri Dalam Negeri, secara nyata dia juga dari kesepakatan dia datang ke Aceh. Dia mengajak pengelolaan bersama mengajak bersama, terus disarankannya diselesaikan di Jakarta. Harusnya yang menyelesaikan itu kan Menteri Dalam Negeri langsung yang memanggil mereka. Bukan Gubernur Sumatera Utara. Bukan Gubernur Sumatera Utara. Jadi tanda-tanda ini ada indikasi mungkin hal yang kurang baik lah didengar oleh masyarakat Aceh. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.